Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ngobrol-ngobrol lagi nih dengan Miss Prapti di Prapti Saidi Channel. Nih ada teman kita nih dari Man 11 Jakarta yang sudah berprestasi di dakwah. Kita kenalan dulu ya dengan Halo, perkenalkan nama aku Nadia Safa, boleh dipanggil Nadia. Oke, Nadia ini sudah naik ke kelas 12 dan sudah memenangkan banyak sekali lomba ya. Iya, Salah satu ya. Gimana sih ceritanya kemarin lomba yang di tahun 2022 tentang dakwah yang diadakan di UIN. Gimana ceritanya itu? Nah, dapat infonya dari mana? Waktu itu sih saya dapat info dari guru sih. Iya. Dari salah satu guru Man 11 saya dapat info, Nadia mau nggak nih ada lomba gitu. Mau ikut nggak gitu. Tapi lombanya kebetulan karena waktu itu masih online ya Miss, jadi lombanya lewat video. Jadi kita pertama nih kirim video, lalu setelah masuk babak final baru kita menampilkan dakwahnya itu lewat Zoom gitu. Oh iya. Tema yang diambil apa waktu lomba itu dari Nasafa sendiri? Waktu itu sih seingat saya tentang ini moderasi beragama. Moderasi beragama ya. Ini berarti kayak tema Kementerian Agama memang tentang moderasi beragama sedang digaung-gaungkan ya, karena di samping bahwa agama Islam itu kan rahmatan lil alamin, kemudian juga santun Islami, dan juga menghargai perbedaan tetapi tidak meninggikan peperangan, pertikaian dan lain sebagainya. Nak Safa, ide untuk berani tampil itu sebenarnya udah dari MTS atau memang dari keluarga? Kalau buat berani tampil sih emang dari dulu tuh harus pede nih, harus bisa pede buat tampil di depan banyak orang gitu kan. Kebetulan waktu itu emang namanya orang kalau mau tampil pasti ada rasa grogi gitu kan ya. Betul. Ada takut salah-salah kata, salah-salah ucap, tapi kita harus enjoy aja gitu. Kalau misalkan kita bawa tegang, kita bawa takut, itu makin susah gitu. Apalagi waktu pas via Zoom, itu kan kita pakai tema yang beda. Kita bikin pidato itu dalam waktu gak sampai seminggu Miss waktu itu buat pidatonya. Jadi buat teks lagi itu tentang kolaborasi pemuda Islam dengan teknologi. Iya, bagus sekali ya. Jadi sebenarnya backgroundnya itu MTS atau pesantren? Backgroundnya sih kita tentang pemuda ya. Biasanya tentang pemuda, waktu itu ambilnya ya pemuda remaja SMA gitu. Ya, kependidikan Nasafa juga sebelum di Madrasah Aliyah ini tuh pernah pesantren juga nggak sih? Kalau sebenarnya dari MTS tapi memang dari keluarga gitu ya? Kalau saya waktu itu dari MTS sih, dulunya jadi saya masuk dari madrasah, lalu saya ke MTS, lalu ke MAN, alhamdulillah jalurnya masih agama semua nih. Iya. Nah, berarti kan nggak harus yang dari pesantren aja kan yang bisa berbicara public speaking, tapi di Madrasah Aliyah ada kesempatan gitu kan pas lomba, karena setiap pagi itu ada tadarus juga ada public speaking gitu kan, ada kegiatan untuk berdakwah gitu kan, karena selalu ada kultum gitu yang disampaikan setelah sholat, dan juga di lomba-lomba di Muharram atau di pelajaran-pelajaran agama Islam yang disampaikan di kelas kan. Terus kalau misalnya berani tampil itu dari diri sendiri atau dari keluarga ya, atau orang lain gitu, misalnya orang tua atau dari diri sendiri, atau inspirasi karena menyukai public figure dai Indonesia atau gimana? Kalau saya pribadi sih dari dukungan keluarga tentu pasti ada, lalu dari diri sendiri. Kalau diri kita bisa nih, kita percaya diri, kalau kita mau berhasil kan kita harus percaya diri. Kita harus bisa ngadepin semua rintangan yang bakal ada nanti kalau udah kita tampil depan banyak orang. Dan waktu MTS saya pernah ngikut pelatihannya tuh di bahasa Indonesia, bukan di dakwah, tentang pidato, tapi di pelajaran bahasa Indonesia ya. Tentang berpidato baru kemudian dikaitkan di MTS itu di agama Islam, di Madrasah Aliyah Negeri. Betul. Gimana ceritanya bisa ada ide untuk saya misalnya mewakili lomba ini gitu, karena dari panggilan hati atau memang kesukaan Nak Safa? Pengen coba tampil gitu. Awalnya tuh kan kalau nggak nyoba
kita belum tahu ke depannya gimana. Jadi kita harus nyoba nih kalau kita mau tampil ke depan banyak orang tuh rasanya kayak gimana. Kalau misalnya nggak nyoba kita nggak bisa jadi tenang gitu loh Miss. Betul. Makanya saya waktu itu saya nyoba deh, kalau ditawarin sama guru ya udah dia Bu boleh saya mau ikut gitu. Tapi ya jangan berharap akan kemenangannya itu sih. Tapi prosesnya dahulu prosesnya dahulu dan juga pengalaman yang sangat berharga di depan umum kan bisa menjadi yang bisa menyampaikan dakwah itu menyampaikan hal yang baik kan, yaitu dakwah Islam atau mengajak hal yang baik gitu, amar ma'ruf nahi munkar dan tema-temanya juga kan yang berkaitan dengan ibadah, muamalah dan kemajuan pemuda Islam dan lain sebagainya. Kira-kira kedepannya gimana? Kelas 12 gitu. Ingin menggali lagi gitu kan. Karena kan memang di pelajarannya itu kan sesuai kan ya. Gitu. Ada pelajaran agama Islam dan juga kayaknya udah ada muncul bakatnya gitu loh. Sebenarnya Miss juga ada sih yang akan Miss tampilkan juga bahwa anaknya ini gak hanya di lomba aja tapi sudah berdakwah di sangat muda sekali waktu masih madrasah aliyah sebelumnya yang sebelum di madrasah aliyah negeri gitu. Kalau Nasafa gimana? Menurut Nasafa kedepannya? Ya, kalau saya pribadi sih kedepannya pengen ikut lomba lagi karena semakin banyak ikut lomba walaupun kalah kalau kita udah nyoba, insya Allah nanti kalau udah emang saatnya menang kita bakal menang. Karena dakwah itu bukan buat meraih kemenangan. Niat kita kan buat menyampaikan hal baik ke audiens gitu. Betul. Jadi dakwah tuh bukan berarti saya dakwah kayak gini tuh buat menang, buat dapat hadiah tuh enggak gitu. Jadi dengan niat saya mau menyampaikan hal baik nih buat pendengar, buat orang-orang yang mendengarkan dakwahnya itu sendiri. Betul. Ada ide nggak kira-kira kedepannya untuk ikut kontes Dai Indonesia yang diadakan di salah satu televisi? Kepengen sih Miss. Tapi salah satunya saya tuh pengen mendalami dulu ilmu agama karena kan kalau misalnya kita dakwah tentang hal-hal yang emang udah pasti pelajaran di sekolah tuh kayaknya orang juga bisa baca deh di internet atau di mana gitu. Makanya saya kalau misalkan buat materi dakwah bukan dari buku atau dari internet, saya dengerin ceramah-ceramah kayak Habib atau ustazah-ustazah yang memang dia ini ceramahnya itu nggak ada, kita nggak bisa nyari di internet atau di mana gitu. Jadi emang murni dari dia gitu nasihat-nasihatnya. Ya berarti ibaratnya maksudnya tuh kita harus banyak ilmunya dulu. Iya. Daripada kita hanya ilmunya tuh sebatas ya, tapi kemudian kita udah berani tampil ketika ada pertanyaan yang sangat mendalam tentang hal itu, kita itu salah menjawabnya, itu kan lebih fatal sekali kan. Jadi kedepannya sambil berjalan sudah mulai ada bakat untuk berdakwah, tapi sambil menggali ilmunya yang sangat banyak sekali. Pertama lomba yang dimenangkan itu yang gimana nak? Kalau pertama tuh yang dimenangkan di perlombaan yang diadakan oleh UIN. Iya. Namanya tuh IC UIN Jakarta. Waktu itu dia mengadakan lomba pidato dakwah se-Jabodetabek. Dan situ konteksnya pidato dakwah, beda ya kalau sama dakwah. Jadi kata-katanya tuh juga harus lebih baku gitu Miss gitu di situ. Ya namanya dakwah nggak boleh terus-terusan non-stop ini ya serius, kita harus juga ada bercanda-bercandanya tapi dengan bahasa yang baku juga gitu di situ. Makanya agak sedikit jadi tantangan sih waktu ikut lomba di sana tuh. Betul ternyata menjadi seorang pendakwah itu juga kan nggak mudah kan. Iya nggak mudah gitu. Harus benar-benar ilmunya itu sangat mumpuni dulu, baru bisa tampil di masyarakat gitu kan, untuk menjadi seorang suri tauladan yang baik kan. Gitu di sekitar kita dahulu gitu, di area yang ini kan udah levelnya udah Jabodetabek gitu kan, sudah area Jakarta dan itu udah termasuk udah termasuk juara kan. Udah juara. Terus yang kedua ini lomba yang saya ikutin yang diadakan oleh Kodi Jakarta, komunitas dakwah Indonesia di daerah di sekitar Tanah Abang sih ya kalau yang tahu. Jadi saya waktu itu lomba 3 babak dan saya udah nggak berharap Miss. Yang pertama nih hampir ratusan orang. Babak pertama babak penyisihan.
Jadi ratusan orang kita kirim video lewat YouTube, terus kita dilihat dari like-nya, ya dari komen-komennya, kalau emang bagus, baru kita lanjut ke babak semifinal. Itu 50 orang. Nah itu offline. Jadi pertama kali saya nih bener-bener lomba dakwah di hadapan ratusan orang. Karena dia kan didampingi sama guru-gurunya gitu kan ya. Saya dakwah di situ, gemeter ya Miss, gimana ya kalau pertama kali? Tapi seneng banget gitu kan, gimana bisa menyampaikan sesuatu hal kataan yang sangat banyak, kemudian disertai dengan ayat yang harus disampaikan juga kan. Gitu. Waktu itu kan saya masuk ke semifinal, saya bawakan dakwah tentang Sayyidatuna Fatimah Zahra. Iya. Oh ternyata itu ternyata iya. yang diangkat untuk jadi tema. Iya betul, karena apa ya? Dia tuh sosok yang sangat dikagumi sih. Iya. Perempuan Miss itu juga suka banget dikagumi. Iya, sangat Iya. Fatimah Zahra. Saya juga di situ membawakan dakwah itu berat Miss. Iya. Di atas panggung tuh saya nangis. Oh, bukan nangis kayak orang settingan yang nangis tuh biar menang, enggak. Terharu gitu. Terharu. Berarti kan panggilan hati gitu kan, Panggilan karena hati. memang senang berbicara di depan orang, tapi di situ tuh jalannya itu dakwah kan. Iya, gitu. benar. Kayak ya sebenarnya memang dari alurnya memang panggilan hati. Iya. Segala sesuatu hal tuh dari kesukaan dan panggilan hati baru dikaitkan dengan apa yang akan kita sampaikan ke masyarakat. Jadi kita memperbaiki diri kita sendiri dulu. Betul. Apa yang kita Susah sampaikan ya untuk menjadi pendakwah itu nggak gampang loh teman-teman. apa yang disampaikan itu yang menjadi apa namanya? Sulit banget. Iya, untuk diri kita sendiri sebagai cambuk juga kan. Iya, betul. Nah, kedepannya gimana? Kedepannya Langkah selanjutnya. iya. Saya sih kepinginnya pesantren. Saya tuh pengen banget ya pesantren di daerah Hadramut, Yaman. Amin. Amin. Doanya. Cuman kan salah satu Ada nih kadernya berarti. selain kehidupan akhirat kita juga harus kehidupan dunia kan. Kita harus seimbang nih dua-duanya, makanya saya ingin kuliah karena kan orang tua saya juga kalau pesantren agak berat ya karena saya anak tunggal, jadi kalau misalkan ninggalin orang tua juga kesian gitu. Makanya saya mungkin kuliah dulu, nanti kalau misalkan ada waktu, ada umur gitu kan, ada kesempatan saya pengen kuliah di sana, tuh jadi cita-cita saya banget tuh. Jadi kayak ibaratnya tuh nggak harus menunggu ini batasan umur saya gitu kan. Seharusnya kan udah selesai dan saya harus mendapatkan gelar atau untuk sesuatu karir gitu kan. Tapi ide Nasafa itu kayak malah justru ingin meningkatin lagi ilmunya gitu kan. Iya, betul. Ingin ke Hadramaut gitu. Iya. Ya bisa jadi setelah aliyah Iya. atau mungkin Amin. jadi udah ada niat gitu kan, iya. pengen ke sana gitu Cuma kan. berat mau pesantren itu kan tinggalin orang Karena tua. anak satu-satunya. Anak satu-satunya. Bener banget nih. Jadi kenapa saya pengennya pengennya di sana? Kenapa nggak pondok-pondok yang ada di Indonesia gitu? Iya. Pertama sih emang harus belajar dulu kan bahasa Arab ya di sana. Di sana memang apa ya, kayak original gitu lah, Iya. Islamic original yang benar-benar teachernya itu ya syekh gitu kan. Iya betul. Jadi Udah, emang gurunya ini benar-benar udah iya, mursyidnya tuh Iya, udah yang memang ahli benar-benar banget. ahlinya Iya, gitu. betul. Karena memang yang dari Hadramaut. iya benar. Beda Banyak wali sama- juga kan di Iya, sana. wali Masya Allah. Iya. tempat ya di sana itu gimana ya, kalau dengar suara atau cerita tentang Hadramaut ya kita kayak bergetar Iya. kan, Sedih Miss. sedih, jadinya terharu gitu. Jadi pengen terharu. gitu ke sana Pengen kayaknya. kesana. Terus kalau muslimah di sana itu Nggak ada yang semuanya keluar rumah. iya gini, jadi kita nggak bisa Sadar, melihat iya, wajahnya betul gitu, sekali. di niqab semua gitu. Dan ceritanya itu Mar'atus Salihah wa Jamilah fil art gitu kan, yang paling cantik di bumi ini ya wanita-wanita Hadramaut gitu, yang orang-orang Yaman. Karena ketika mereka lewat, yang kita tahu mereka tidak menampakkan aurat-auratnya. Iya. Dan tidak pernah menyampaikan atau bernyanyi atau yang bagaimana atau aurat-aurat suaranya, tetapi tentang beribadah dan juga taqarrub ila Allah Subhanahu wa taala. Itu kan gimana gitu kan, jadi Menyentuh banget. Iya. Makanya orang tua juga kepengen kan, nak kamu jadi pendakwah aja. Ya udah mah boleh, tapi saat aku mau sekolah di Tarim dulu ya, mau perdalam ilmu dulu nih. Karena kalau nyampein dakwah ke orang tuh nggak mudah. Kita harus benar-benar ngubah diri kita. Kalau kita mau bikin orang itu berubah seperti apa yang kita mau, kita harus ubah dulu diri kita. Betul. Itu yang susah pastinya. Makanya
saya juga masih tahap belajar, bukan berarti seorang pendakwah tuh dirinya udah paling hebat gitu ya, bukan, dia masih tahap belajar buat memperbaiki dirinya, baru dia menyampaikan kepada orang lain. Masya Allah. Mudah-mudahan semuanya lancar ya. Amin. Setahun lagi sambil ikut yang pas di Indonesia kalau ada kesempatan. Amin, amin. Terus keberaniannya lebih ditingkatin lagi. Iya, Terus betul. ilmunya, terus menyampaikannya itu juga carilah yang unik dari diri Iya. sendiri ketika menyampaikan gitu. Karena Iya, yang betul. unik itu nanti akan jadi Dicari. iya, yang dicari dan selalu diingat oleh masyarakat gimana cara menyampaikannya. Untuk menyampaikannya pesan untuk lebih mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala itu lebih mengena gitu kan daripada yang biasa-biasa aja gitu. Kalau yang unik, menarik dan disukai, nah itu pasti akan tersirat selalu diingat oleh masyarakat. Mudah-mudahan lancar ya. Amin, amin. Terima kasih sarannya. Iya. Terus saya juga ada tips nih kalau teman-teman mau nyari kayak teks-teks pidato gitu kan. Jangan cari yang udah familiar gitu. Saya tuh punya salah satu teladan ya, yang masya Allah banget, namanya tuh Ustazah Halimah Idris. Iya, Mungkin Miss iya. tahu ya? Tahu Miss, Iya, Miss, Masya Allah Miss selalu banget. ikut kok. Iya. Miss selalu datang di Menara 165 kadang-kadang Miss Iya, datang. benar Miss, itu masya Allah banget Miss. Dia dakwah, dia ikut perkembangan zaman, dia adain live gitu kan, tapi tetap- modern, iya, klasik modern. Klasik modern itu artinya ilmunya klasik, ilmu yang murni Iya. gitu, tapi kemasannya itu kemasan modern. Modern, iya. Bukan berarti kita modern itu hal-hal yang enggak esensinya yang enggak sampai ke masyarakat tuh, bukan seperti itu, tapi modern itu adalah sebagai sarana untuk bisa menjangkau ke masyarakat gitu. Iya. Klasik modern benar Keren, sih Miss, itu. beliau Iya, itu. ilmunya ilmu yang original tentang Iya. agama. Dia udah, setahu saya dia udah kuliah di Tarim tuh udah cukup lama, Iya, dia lama menjadi banget. guru di Iya. sana. Makanya masya Allah banget, beliau tuh dakwah bukan yang tegas yang gimana, adem gitu, Iya. adem, dengarnya di hati juga nyampe Iya. gitu. Miss, Masya Miss Allah. tahu nggak? Miss kadang-kadang Iya, suka datang. masya Allah ya Miss, keren. Itu panutan saya tuh. Iya, mudah-mudahan bisa mengikuti jejak beliau. Amin, Amin. Alhamdulillah. Halo guys, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan hari ini manfaat sekali dan juga bisa kalian ambil hikmahnya. Dan buat kamu-kamu yang suka berdakwah dan juga tentang masyarakat, jangan lupa untuk mengikuti terus tips-tips yang disampaikan oleh Mas Safa. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Dadah.